Masuk minggu ke-35, kita lihat sejarah teknologi dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September nanti. Buat yang lagi nyari motherboard DDR5 untuk Intel Gen 12 kamu, cek nih, Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Bukan cuma nama, motherboard ini jelas banget didesain untuk gaming kelas berat. Menggunakan 16+1 power stage untuk memastikan CPU high-end kamu bisa berjalan tanpa kendala. Ditambah heatsink VRM yang terintegrasi dengan I/O cover, membuat masalah temperatur nggak usah dipusingin lagi. Belum lagi support DDR5, PCI Express Gen 5, 4M.2 slot, Wi-Fi 6E, 2,5 Gbps LAN. Canggih lah pokoknya. Sejak Apple merilis CPU mereka sendiri, chipset M1 gitu ya, akhirnya Apple berhasil lepas dari ketergantungan mereka terhadap pabrik lain. Pabrik maksudnya pabrik prosesor ya, bukan pabrik microchip. Karena kalau pabrik microchip ya otomatis masih lah ya. Jadi sebelum mereka membuat chipset M1 ini, mereka masih bergantung pada Intel untuk membuatkan prosesor untuk semua produk Apple dari MacBook, terus apa lagi, iMac dan segala macam lah ya. Jadi zaman dulu kalau kita mau cari Mac gitu ya, itu speknya hampir mirip seperti PC. Jadi ada Core i5, ada Core i7, dan segala macam yang berhubungan dengan spesifikasi pastinya. Tapi ternyata kerjasama antara Apple dan Intel tidak berlangsung dari sejak awal dulu. Jadi awalnya bukan pakai Intel. Dan di tanggal 28 Agustus tahun 2009, Apple merilis Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Yang membuatnya penting, dia adalah rilisan terakhir yang mensupport PowerPC. Karena setelah ini, Apple beralih menggunakan CPU dari Intel. Jadi sejak pertengahan tahun 90-an, Apple itu menggunakan PowerPC RISC chip buatan IBM atau Motorola. Komputer Apple yang terakhir menggunakan PowerPC adalah Power Mac G5 yang sudah berhenti dijual di bulan Agustus tahun 2006. Tapi untuk operating system yang mensupport PowerPC adalah Snow Leopard tadi. Dan bukan hanya support terhadap PowerPC yang berhenti di sini. AppleTalk, networking protokol yang digunakan Apple dari tahun 80-an juga dihentikan pembuatannya bersamaan dengan Snow Leopard. AppleTalk ini adalah networking protokol pertama yang beneran plug and play. Dan di akhir tahun 80-an, AppleTalk menjadi networking protokol yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Hari ini kalau kita mencari aturan hukum tentang kita berinternet gitu ya, jadi apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, udah ada banyak banget. Bahkan kita melakukan kesalahan sedikit aja, ngetik salah gitu ya, terus kita publish, itu bisa berujung pada pencemaran nama baik. Jadi sekarang kita mesti hati-hati dalam melakukan segala macam hal yang berhubungan dengan internet. Tapi hal ini nggak ada di awal-awal internet berkembang. Padahal sebenarnya dari sejak awal internet beroperasi, orang-orang yang bermaksud jahat di internet itu juga sudah langsung memulai operasinya. Cuma waktu itu belum ada hukum yang bisa menjerat para penjahat cyber ini. Sampai akhirnya di tanggal 29 Agustus tahun 1990, salah satu hukum yang mengatur tentang penipuan komputer mulai diberlakukan di Inggris. The British Computer Misuse Act mulai diberlakukan di hari itu. Aturan ini akhirnya dijalankan setelah terjadi perdebatan panjang di tahun 80-an saat ada seorang hacker yang ternyata nggak jadi dihukum. Saat itu ada 2 orang hacker yang berhasil membobol komputer British Telecom dan meninggalkan pesan di dalam private mailbox Duke of Edinburgh. Ada 4 pasal di dalam aturan hukum ini yang masing-masing punya ancaman hukuman yang berbeda, dari hukuman penjara maksimum 6 bulan dan atau denda maksimum 5.000 pound sterling sampai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda yang tidak terbatas jumlahnya. Pasti udah pada nggak asing dengan yang namanya router. Walaupun mungkin kamu nggak tahu sebutan alatnya itu apa, tapi pasti udah pernah ngeliat. Jadi kalau router zaman sekarang itu ya bentuknya kecil, terus bisa ditaruh di atas meja, dan ada yang bentuknya lebih gagah gitu dan bisa dipamerin sekalian. Tapi sebenarnya router kalau di zaman dulu waktu awal-awal perkembangannya kayak gimana sih bentuknya? Ternyata gede banget Di akhir tahun 60-an sampai tahun 1989 ada yang namanya IMP, Interface Message Processor, yang tugasnya adalah menghubungkan user di dalam jaringan ke ARPANET. Jadi ini adalah generasi pertama gateway atau yang sekarang kita kenal dengan nama router. Tanggal 30 Agustus tahun 1969, IMP yang pertama dikirimkan ke tim peneliti seorang computer scientist dari UCLA bernama Leonard Kleinrock. Pak Kleinrock ini memegang peranan penting dalam perkembangan ARPANET, dan selanjutnya banyak di antara mahasiswanya yang udah lulus bekerja di dunia networking yang nantinya ikut membangun internet. Dunia desktop publishing kayaknya nggak bisa lepas dari satu perusahaan yang bernama Adobe. Dan sejauh ini Adobe kita kenal punya banyak banget software yang berhubungan dengan desktop publishing.
Tapi ternyata Adobe tidak melakukannya sendirian. Tanggal 31 Agustus tahun 1994, Adobe System Inc. menyelesaikan proses mergernya dengan Aldus Corp. Kedua perusahaan ini punya misi yang sama untuk membangun software desktop publishing yang powerful. Aldus Corp sendiri sudah didirikan dari tahun 1984 oleh Paul Brainerd, dan di tahun 1985 mereka membuat satu software yang bernama PageMaker. PageMaker adalah salah satu dari 3 komponen yang berhasil merombak dunia desktop publishing. Kedua komponen lainnya adalah penemuan PostScript oleh Adobe dan Laser Writer Printer oleh Apple. Sejak internet mulai berkembang dan orang lebih hobi browsing gitu ya daripada pergi ke perpustakaan, akhirnya kebutuhan orang untuk membaca buku semakin berkurang. Sampai akhirnya muncul yang namanya electronic book gitu ya, atau kita kenal dengan nama e-book, di mana kita bisa baca buku baik secara ilegal maupun beli secara resmi, tapi semuanya kita lakukan secara elektronik. Jadi langsung pakai device, download, baca. Jauh lebih menarik dibandingkan kita harus pergi ke toko buku, milih-milih buku di sana, habis itu beli dan masih berat-berat gitu ya. Nggak mungkin kita pergi-pergi bawa banyak buku. Nah, dengan adanya e-book ini, kita bisa membawa banyak buku di dalam satu device yang udah cukup masuk ke dalam kantong. Dan yang saya ingat, perkembangan e-book ini paling pesat terjadi di sekitar tahun 2010-an. Sebelumnya e-book udah banyak gitu, tapi orang-orang masih belum terlalu ngeh. Tapi sejak tahun 2010-an kalau nggak salah, itu udah banyak banget baca komik juga lewat HP dan baca buku, baca macem-macem lah. Semuanya udah tersedia di HP. Nah, yang ternyata saya nggak tahu adalah bahwa proses digitalisasi buku ini ternyata udah mulai dari sejak lama. Tanggal 1 September tahun 1994, The United States Library of Congress mengadakan beberapa pertemuan awal untuk membahas rencana proyek digitalisasi buku agar bisa lebih mudah diakses oleh para pelajar dan peneliti di seluruh dunia. Proyek ini dinamakan Virtual Library, di mana salah satu tujuan lainnya adalah untuk mengabadikan buku-buku tua yang sudah mulai rusak atau sudah banyak mengalami vandalisme dari para pembaca yang tidak bertanggung jawab. Di samping untuk juga mengurangi jumlah buku yang sudah terlalu banyak di perpustakaan tersebut, di mana di tahun 2014 tercatat panjang rak buku yang sudah terpakai lebih dari 838 mil. Hal ini juga sempat dilakukan Google di tahun 2002 kalau nggak salah. Mereka bikin proyek untuk nyekan jutaan buku yang ada di semua perpustakaan kampus rencananya. Tapi sekarang nggak tahu deh ujungnya seperti apa, karena waktu itu saya sempat nonton film dokumenternya gitu ya, dan di sana banyak banget orang yang menentang apa yang akan dilakukan sama Google ini. Bukan akan sih, Google sudah melakukannya, dan waktu itu resource yang mereka keluarkan memang luar biasa besar. Jadi kayaknya nggak mungkin hal itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang bukan sekelas Google. Dan hal ini memang gila, karena Google bisa menjadi raksasa gini, tapi awalnya dulu mereka hanya sekedar search engine dan berujung bisa menguasai dunia teknologi. Tapi walaupun Google adalah search engine paling populer sekarang, ternyata dia bukanlah yang pertama. Tanggal 2 September tahun 1993, search engine primitif pertama di dunia dirilis. Dikenal dengan nama W3 Catalog atau CUI www Catalog. Dimulai pertama kali oleh Oskar Nierstrass dari Centre Universitaire d'Informatique atau CUI dari University of Geneva. Nggak tahu deh tadi bacanya bener atau enggak ya. Search engine ini berhasil bertahan selama 3 tahun sebelum akhirnya mengalami perombakan menjadi search engine modern. Penampakan akhirnya kurang lebih kayak gini nih. Dan terakhir tanggal 3 September tahun 1995. Ini adalah hari lahirnya salah satu perusahaan raksasa di bidang teknologi juga, eBay. Saat itu eBay di-launching oleh Pierre Omidyar sebagai situs lelang. Barang pertama yang terjual adalah sebuah laser pointer rusak, padahal sebenarnya barang tadi bukan untuk dijual tapi buat ngetes doang. Tapi ternyata laku seharga $14,83. Uniknya adalah setelah barangnya laku, Omidyar ini akhirnya menghubungi si pembeli dan dia nanya, "Lu tahu kan kalau ini barangnya rusak?" Ajaibnya, si pembeli memang udah tahu dan dia memang adalah seorang kolektor laser pointer rusak. Ada gitu ya. Dan berawal dari $14 di tahun 95, saat ini eBay sudah bernilai miliaran dolar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, minggu depan.